Selamat siang Mbak Yulia. Iya benar Bu, selamat siang. Tadi yang ngehubungi saya ya? Iya Bu, betul. Tahu saya dari siapa nih? Jadi dulu itu saya direkomendasikan sama teman, sama teman SMP saya dulu Bu. Oke. Kan sekarang saya sudah SMA nih kelas 3. Nah teman saya ini bilang kalau misal dia punya kenalan konselor, katanya sih dia tuh dulu juga punya masalah gitu. Oke. Terus datang ke sini bisa menyelesaikan masalahnya, katanya sih begitu Bu. Oh. Nah saya kan juga disuruh, tapi nggak ini Bu, apa waktu itu kan belum belum butuh banget kan Bu. Nah baru sekarang tuh saya kayak inget gitu Bu, kayak oh iya sih saya dulu kan direkomendasikan gitu, makanya saya coba kemarin. Oke oke. Direkomendasikan teman ya berarti. Iya, Kalau itu saya tanya kapan Mbak Yulia gimana nih? alhamdulillah sehat Bu. Sehat ya? Keluarga di rumah gimana? Alhamdulillah sehat juga. Sehat. Oke. Ini sini sendiri sendiri. Iya Bu, tadi habis dari sekolah kebetulan langsung ke sini. Oh udah bisa masuk ya? Lu ini sih Bu, lulingnya tuh kayak seminggu itu cuma sekali 2 kali. Oke. Itu kan ini kan mau liburan akhir tahun, Hmm. jadi guru-gurunya itu pengen meet up gitu Bu, pengen ketemu sebelum liburan gitu sih Bu, katanya tadi. Oh gitu gitu. Kelas berapa nih Mbak Yulia? Kelas 3 Bu. Kelas 3. Ya, oke. Berarti sibuk-sibuknya nih berarti. Iya Bu. Oke oke. Sebelumnya kalau gitu saya ingin tanya Mbak Yulia kesini ada apa nih? Saya tuh pengen apa Bu ya, sharing lah Bu. Saya pengen cerita gitu. Saya tuh kayak ada sesuatu yang pengen saya ubah gitu Bu, dari diri saya, kayak menyelesaikan masalah lah kan, itulah Bu. Oh berarti Mbak Yulia ingin melakukan proses konseling nih. Ya kurang lebih seperti itu. Oke, kalau boleh saya tahu Mbak Yulia pernah melakukan konseling? Belum pernah sih Bu, tapi di sekolah kan ada nih, tapi saya tuh nggak pernah notice gitu loh Bu. Nggak pernah tertarik gitu? Nggak pernah tertarik, soalnya kan saya ngerasakan saya nggak punya masalah kan Bu. Nah saya tuh menganggap kalau orang-orang yang masuk ruang BK itu udah pasti ada masalah gitu Bu. Jadi karena saya ngerasa saya nggak punya masalah, jadi saya nggak pernah tahu gitu apa proses konseling. Saya tahunya ya cuma ruang BK gitu aja. Oke oke. Sebenarnya bukan sih, gitu kan mereka bisa dipakai untuk banyak hal sih Mbak Yulia. Tapi kalau di sini Mbak Yulia berjanyain melakukan proses konseling, mungkin saya akan menjelaskan sedikit nih bagaimana konseling itu. Konseling di sini itu berarti suatu pemberian bantuan gitu dari saya sebagai konselor kepada Mbak Yulia sebagai konseling untuk bersama-sama mencari jalan untuk menyelesaikan masalahnya Mbak Yulia. Tapi di sini posisi saya hanya sebagai fasilitator saja, dimana Mbak Yulia nanti yang akan dia mencari jalan keluar masalah Mbak Yulia, tapi melalui mungkin arahan dari saya atau mungkin dari diskusi kita bersama nanti dari proses konseling kita. Lalu di sini saya juga akan menjelaskan asas-asas yang mungkin kita harus sama-sama pahami dan disepakati bersama. Yang pertama adalah asas kerahasiaan, dua asas kesukarela, ketiga asas keterbukaan. Mungkin ini saya akan bahas asas kerahasiaan dulu ya. Asas kerahasiaan di mana di dalam proses konseling ini Mbak Yulia tidak perlu takut ada temannya Mbak Yulia atau siapapun atau yang menyarankan kepada Mbak Yulia sendiri tahu, karena proses konseling ini akan jadi rahasia kita berdua saja. Jadi saya tidak mungkin akan menceritakan masalah Mbak Yulia kepada orang lain atau sebaliknya. Lalu yang kedua adalah asas keterbukaan. Jadi saya sangat mengharapkan di sini Mbak Yulia akan terbuka kepada saya gitu, supaya kita bisa benar-benar menemukan jalan terbaik nih, solusi dari masalah yang dihadapi Mbak Yulia. Yang ketiga adalah asas kesukarelaan. Gimana di sini saya tanya dulu nih, Mbak Yulia kesini dipaksa temannya tadi atau atas kemauan sendiri? Atas kemauan sendiri sih Bu. Atas kemauan sendiri ya. Iya, karena asas kesukarelaan di sini adalah mengharuskan Mbak Yulia datang tanpa paksaan, yaitu atas kemauan Mbak Yulia sendiri ingin menyelesaikan masalah Mbak Yulia. Jadi ini saya sudah menjelaskan secara singkat mengenai proses konseling dan juga asas-asasnya. Mbak Yulia ada yang udah paham atau masih ada yang ingin tanyakan? Sejauh ini sudah mulai kenal sih Bu sama konseling sendiri. Sudah mulai Sudah paham.
Oke, sudah paham ya. Kalau gitu saya lanjutnya Mbak Yulia udah Sudah Bu, sudah. bedanya. Saudaranya sudah. Sudah. Oke oke. Kalau gitu mungkin Mbak Yulia bisa menceritakan masalahnya. Oke. Jadi saya tuh ini kan belajarnya kan daring Bu ya. Ya. Nah saya tuh merasa kalau semenjak daring saya tuh males gitu loh Bu, males belajar, saya males untuk masuk kelas gitu, bahkan saya tuh sering bolos Bu, sering skip kelas gitu, soalnya saya ngerasa kayak ya capek gitu, ya males gitu sih Bu. Oke. Jadi Mbak Yulia ini selama kalau saya boleh menyimpulkan berarti Mbak Yulia mulai malas saat daring ini. Iya sih Bu, mungkin saya sih nyimpulkannya itu karena capek juga kali Bu ya, kan kita dari ini kan sudah kurang lebih kan 7 bulanan Bu ya kalau nggak salah, 7 bulanan Bu. Nah saya tuh merasa jenuh Bu, saya ngerasa jenuh, saya ngerasa capek gitu, saya ngerasa kayak aktivitas yang diulang-ulang itu kan bikin capek kan Bu ya, apalagi kan belajar gitu Bu. Jadi saya tuh ya jadi males gitu Bu, jadi males belajar, saya males masuk kelas gitu. Nah dari kalau sejauh ini efek yang mungkin terlihat gitu Bu ya, efek yang mungkin terlihat dari kemalasan saya itu salah satunya saya tuh nilai-nilai saya tuh jadi turun semua Bu. Nah nilai-nilai saya yang turun itu saya tuh beranggapan kalau itu karena saya malas belajar gitu. Oke, berarti nilai Mbak Yulia ini turun gitu. Dan Mbak Yulia sudah membuat kesimpulan atau menganggap itu turun karena Mbak Yulia sudah mulai malas belajar saat sekolah daring saat ini gitu. Iya Bu, betul. Oke. Berarti daring ini berpengaruh banyak pada Mbak Yulia gitu dalam pola pikir dan juga keseharian Mbak Yulia. Mungkin secara nggak langsung Bu ya, sepertinya merubah Bu, soalnya gini Bu, waktu sebelum daring gitu, sebelum ada virus ini saya tuh bukan tipikal anak yang males gitu Bu, bukan yang males banget gitu. Pokoknya daripada dibandingkan malesnya yang waktu luring sama daring, itu tuh lebih parah waktu daring ini Bu. Luring itu saya juga males Bu, cuma nggak semales ini gitu loh Bu. Jadi ya kalau ditanya berpengaruh, mungkin secara nggak sadar pasti berpengaruh sih. Kalau gitu tadi Mbak Yulia menyampaikan bahwasanya sebelum daring pun Mbak Yulia sudah ibaratnya malas gitu dalam belajar ya ini konteksnya. Apa perbedaannya malas belajar saat luring dan daring menurut Mbak Yulia? Malesnya, Ya. kalau luring itu kan saya tuh malesnya mungkin capek juga Bu, karena kan kita kan kalau di sekolah saya itu kan full day. Nah Pulang sore gitu. habis pulang sore itu kadang masih ada ekstra kayak gitu Bu. Jadi habis ekstra itu saya juga masih ada les kayak gitu kan, capek kan Bu ya. Nah terkadang waktu di les itu kita nggak bahas PR gitu kan, soalnya kan kalau di tempat les saya kan orangnya, maksudnya siswanya itu kan beda-beda dari sekolah lain gitu kan. Jadi kayaknya nggak mungkin aja kalau misal saya ngerjain PR di sana bareng-bareng kan juga nggak mungkin kan Bu. Pasti kan pasti saya ngerjain PR-nya ya setelah pulang les gitu kan. Nah itu kadang saya capek Bu, capek gitu, jadi ya malas, tapi tetap saya kerjain soalnya kan PR-nya buat besok kan, biasanya gitu. Nah kalau daring mungkin karena waktu luring kan masih ada semangat sama teman-teman juga kayak gitu kan Bu. Nah waktu daring mungkin karena kita nggak ketemu orang, nggak ketemu teman-teman gitu kan Bu ya, terus belajarnya pun suka nggak tentu gitu. Jadi ya kita kebiasaan luring biasa start jam 7 gitu, semenjak daring tuh kayak nggak tentu Bu jamnya tuh Bu. Saya tuh juga nggak tahu Bu sama guru saya kenapa gitu, maksudnya kayak nggak bisa sesuai jadwal gitu, kadang mulai jam 11, mulai jam 10 gitu. Jadi ya bikin saya tuh apa ya Bu ya, kan kalau misal kita udah terbiasa Terjadwal gitu. terus tiba-tiba kayak ada yang nggak enak gitu kan, jadinya ya kayak sebel sendiri gitu loh Bu gitu. Jadi ya mungkin bedanya ya cukup terlihat sih Bu gitu. Berarti di sini perbedaannya Mbak Yulia dulu malesnya karena kegiatannya monoton, itu terus pagi sekolah, sore pulang juga ekskul, malamnya lagi ada les. Jadi malesnya Mbak Yulia karena
rutinitasnya terus menerus. Tapi saat ini Mbak Yulia males karena sesuatu yang sudah terjadwal dari dulu, yang misalnya Mbak Yulia dulu sekolah nih udah ada jadwalnya nih, pagi sampai jam segini harus ini. Tapi saat daring ini semua serba spontan atau semua serba tidak terjadwal gitu. Ya, terus saya itu kan tipikal orang yang sangat terjadwal kan Bu ya, sangat terjadwal Bu. Jadi kalau ada sesuatu yang nggak sesuai jadwal tuh saya kayak kesel gitu Bu, saya kayak marah, kayak ini lu sudah tak tata gitu kok dihancurkan lagi kayak gitu Bu. Jadi ya nggak tahu sih Bu kayak orang-orang di luar sana gimana ya, tapi kalau saya pribadi tuh bikin mood itu langsung turun gitu loh Bu, kan itu kan sudah saya tata gitu tapi dihancurkan gitu. Jadi ya jadi males gitu. Jadwal ini nih Mbak Yulia membuat jadwal saat daring atau Mbak Yulia mengikuti jadwal luring ini? Sebenarnya sih saya sudah bikin jadwal itu mengikuti luring awalnya Bu. Awalnya, terus awal-awal itu kan guru saya ini sudah mulai, bukan awal-awal sih tapi lebih ke kayak habis rapotnya semester kemarin itu tuh guru-guru saya tuh udah mulai kayak nggak tentu gitu Bu. Nah itu saya bikin jadwal baru Bu. Saya bikin jadwal baru itu karena saya mikir kayak kan waktu itu sebelum rapotan itu kan biasanya jam 7 naik jadi jam 8, jadi saya pikir bakal konsisten nih jam 8 gitu kan. Yaudah saya bikin aja jadwal baru ngikutin yang baru itu, ternyata nggak ini juga nggak sesuai ekspektasi juga gitu. Jadwal baru Mbak Yulia ini sudah disesuaikan dengan jadwal daring gitu. Betul ya. Berarti ini Mbak Yulia masih belum bisa menyesuaikan diri dengan kondisi sekarang berarti? Ya mungkin iya Bu, mungkin iya bisa jadi sih. Oke. Jadi kondisi sekarang kan memang ya membingungkan ya Mbak Yulia. Kemudian juga semua dilakukan kondisional gitu. Kata guru-gurunya pun juga ya karena mereka juga di rumah, mereka punya kesibukan mereka sendiri, ya mereka pasti lebih mengutamakan tugas mereka sebagai guru. Tapi satu sisi mungkin karena mereka di rumah ada banyak hal-hal yang istilahnya di luar dugaan mungkin yang buat mereka menunda jadwal sekolah Mbak Yulia dan lain-lain gitu. Tapi apakah Mbak Yulia sudah pernah mencoba berdamai dengan itu gitu? Karena misalnya nih Mbak Yulia itu tidak sesuai jadwal nih, Mbak Yulia kan tidak bisa langsung bad mood nih katanya kalau sesuatu yang nggak sesuai jadwal. Apakah Mbak Yulia mencoba berdamai dengan kondisi sekarang? Dan saya yakin Mbak Yulia kan di rumah juga pasti yang tadinya sekolah dan kesibukannya sekolah sekarang mungkin ketambahan nih kesibukannya di rumah, nambah nih, misalnya disuruh nyuci baju atau mungkin disuruh apa gitu di rumah. Kalau berdamai sih awal-awalnya sih susah Bu, soalnya kan nggak tahu ya Bu ya kan, mungkin bagi sebagian orang yang sudah disiplin sama jadwal Bu ya, itu kan harus sesuai sekali kan Bu ya. Iya, nah kalau ada sesuatu yang nggak sesuai itu kan pasti kayak ada apa ya Bu ya, nggak enak dia ganjel gitu kan. kayak ganjel sendiri kan Bu. Nah itu awalnya juga saya tuh ya nggak enak gitu parah, tapi tadi kan Ibu bilang kalau misal mungkin gurunya saya punya kesibukan lain, nah itu saya juga pernah mikir Bu kayak gitu waktu awal-awal, pernah sih gitu kayak mikir kayak gitu, tapi kok makin lama kok makin ini gitu. Kadang loh Bu, kita tuh sekolah kan pagi ya, karena malam gitu Bu, kan udah nggak masuk akal gitu Bu. Jadi ya kalau saya nyoba damai ya sebenarnya sudah nyoba, cuma balik lagi itu Bu, kayak apa ya Bu ya, kayak ganjel itu. Oh, karena mungkin masih ada keganjelan gitu loh Bu. hal yang terjadi itu mengganggu jadwal Mbak Yulia di malam hari begitu maksudnya? Atau sebenarnya Mbak Yulia di malam juga nggak Bisa ngapa-ngapain? jadi sih Bu, soalnya kan apa ya, semenjak hari ini kan kalau malam ya udah pasti belajar kan Bu, tapi ketambahan nonton TV yang biasanya saya nggak pernah nonton TV gitu. Terus kan saya juga ada les online gitu Bu, jadi ya masa kayak numpuk banget gitu. Oke, berarti Mbak Yulia ini keberatannya karena apa yang terjadi saat ini gitu, dari faktor gurunya Mbak Yulia dan lain-lain, itu membuat Mbak Yulia menghancurkan jadwal-jadwal yang sudah Mbak Yulia buat pada saat Mbak Yulia sudah membuat itu secara daring gitu. Oke, lalu menurut Mbak Yulia nih
hal-hal itu bisa teratasi dengan apa nih? Misalnya ya, Mbak Yulia saat bosen atau marah itu Mbak Yulia langsung skip kelas, atau Mbak Yulia tetap menjalankan tapi nggak konsentrasi atau gimana? Untuk saat ini atau Ya, gimana Bu? untuk saat ini kayak misalnya ya suatu itu tidak sesuai jadwalnya Mbak Yulia. Mbak Yulia merasa itu membuat ya moodnya Mbak Yulia rusak gitu atau gimana? Apakah itu mengganggu juga? Misalnya Mbak Yulia jadi nggak ikut kelas itu karena merasa marah sama gurunya, ataukah Mbak Yulia jadi tetap ikut tapi ya pokoknya ikut lah gitu. Kalau untuk saat ini semenjak rapotan itu, semenjak rapotan semester sampai sekarang itu saya kalau males itu nggak skip Bu, soalnya saya kan ngerasa kalau nilai saya turun, jadi saya tetap ikutin kelas. Cuma apa ya Bu ya, tapi kayak saya di sini tapi otak saya tuh kayak jalan-jalan gitu loh Bu. Nah kalau sebelum yang dapat rapotan itu tuh biasanya saya skip sih Bu memang, karena saya merasa Masih kayak belum sadar nilainya karena turun. saya kan ngerasa kayak ya udahlah skip sekali gitu, tapi keterusan gitu. Tapi semenjak rapat semester kemarin kan kita tahu nilainya saya tuh berapa kan gitu. Jadi kalau itu saya sudah sadar tuh sebenarnya, kayak tuh kayak ngerasa kayak harus ada yang diperbaiki kan. Nah kalau saya skip terus kapan nih memperbaikinya gitu. Jadi sebisa mungkin saya nggak skip sih. Bisa mungkin tidak skip. Berarti setelah Mbak Yulia tahu nilai-nilainya Mbak Yulia turun, Mbak Yulia ingin perbaiki tapi dengan cara nggak skip, tapi konsentrasinya tetap kemana-mana. Nah jadi kalau di sini saya bisa bilang bahwa Mbak Yulia mungkin udah mulai ada one step lah naiknya. Kayak dari awal mungkin tidak tahu mempertahankan rasa itu gitu, rasa kayak nggak baru kata moody ya nah sekarang ya, moody dan lain-lain, kayak pertahankan itu. Dan Mbak Yulia tahu nilainya turun, Mbak Yulia mulai mengurangi nih yang tadinya suka skip jadi nggak skip, tapi tetap konsentrasinya kemana-mana, sama aja dong Mbak Yulia. Oke. Tapi Mbak Yulia udah ya naik satu step lah dengan kayak mengikuti sama sekali jadi mengikuti. Jadi mungkin yang Mbak Yulia bisa tingkatkan performa Mbak Yulia, rasa ingin perbaiki nilai itu, rasa apa ya, pas 3 nih udah saat-saat akhir-akhir SMA nih, saat-saat penentuan berarti kata Mbak Yulia dari segi performa malah semakin menurun, bukan semakin meningkatkan performa dalam belajar. Itu akan berpengaruh kan nanti Mbak Yulia ke akhir nanti, mungkin ke lulusan ujian nasional dan lain-lain mungkin Mbak Yulia. Apakah Mbak Yulia pernah berpikir itu? Iya sih Bu, pernah sih. Kayak semenjak saya tahu saya harus berubah gitu Bu ya, ya saya ngerasa sih Bu kayak harus ningkatin itu semua. Tapi di satu sisi tuh apa ya Bu ya, kembali lagi gitu, kembali malas lagi, karena mungkin saya sih nyimpulinnya karena mungkin saya belum adaptasi gitu, belum terbiasa gitu loh. Karena kan semenjak dari kan saya cuma lewat kayak biasa aja gitu, kayak pokoknya sekolah, pokoknya saya ngerjain tugas gitu kan. Tapi keinginan untuk belajar lebih itu nggak ada Bu semenjak dari. Jadi ya mungkin kebiasaan sering di rumah aja itu tuh jadi lebih dominan gitu loh Bu. Saya sih mikirnya gitu Bu. Tapi karena saya ngerasa akhir-akhir ini tuh dominan kebiasaan di rumah ini lebih besar, makanya saya harus kembali bangkit gitu, kembali sadar kalau memang saya nggak boleh kayak gitu lagi. Betul. Makanya saya datang kemarin minta bantuan. Oke. Sebenarnya bagus cara Mbak Yulia berpikir bahwa benar ada sesuatu yang harus dirubah diri Mbak Yulia, karena semakin rasa itu kuat, rasa di rumah aja, rasa nyaman yang terus terus dipertahankan, itu mungkin akan memberatkan Mbak Yulia di akhir gitu. Karena Mbak Yulia ngerasa ya di rumah aja gitu, yang jadi hal-hal yang di luar sana mungkin kurang terpikirkan Mbak Yulia gitu. Lingkup Mbak Yulia hanya seputar rumah aja yang dipikirkan mungkin, atau mungkin banyak hal lain yang Mbak Yulia pikirkan, saya kurang tahu kan. Jadi
menurut saya nih Mbak Yulia harus membuat suatu goal ya, goal setting berkata Mbak Yulia harus punya tujuan. Kelas 3 ini selain tugas Mbak Yulia atau yang ingin Mbak Yulia dapat seperti ya mengembalikan nilai Mbak Yulia, mungkin Mbak Yulia ada hal lain yang menjadi goal setting supaya Mbak Yulia meningkatkan nih rasa tanggung jawab. Ada harus tanggung jawab yang harus saya penuhi nih. Contohnya tadi nggak apa, mungkin secara simpelnya nilai saya deh, saya udah mulai memperbaiki dengan cara tidak skip kelas. Tapi apakah hanya tidak skip kelas itu bisa langsung perbaiki nilai saya tanpa ada effort lain? Mungkin agak sulit jika Mbak Yulia juga effort untuk meningkatkan performa belajar Mbak Yulia juga mungkin masih sama saja seperti sebelum rapotan, itu nggak akan berdampak besar untuk Mbak Yulia karena ya hanya ikut kelas tapi tetap tidak mencoba membuat otak kita menyatu dengan pelajaran. Itu juga Mbak Yulia juga belum dapat apa-apa, walaupun Mbak Yulia berkata ya sudah, saya sudah ini Bu, saya sudah mulai ini Bu, nggak kelas. Oke, mungkin itu bagus, awalan bagus, tapi peningkatannya Mbak Yulia, segi performa belajar dan lain-lain, dan berkata ya benar harus berdamai gitu dengan keadaan, karena di keadaan sekarang nih bukan hanya mau kita aja loh yang nggak kesampaian, mungkin maunya banyak orang juga tidak bisa sesuai dengan itu gitu. Jadi dari segi performa belajar juga harus Mbak Yulia tingkatkan gitu. Kalau dikembalikan lagi dengan rasa malas dan nyaman di rumah, pola pikir Mbak Yulia harus bisa apa ya, Mbak Yulia juga harus bisa tanggung jawab juga dengan pola pikir seperti itu. Apa pola pikir seperti itu bisa memperbaiki nilai Mbak Yulia, atau cara pikir itu yang ya sebenarnya baik sih, kita menjadwal dan buat schedule segala hal itu baik, tapi jika endingnya hanya menghambat hal lain atau misalnya akan menjadi ya seperti Mbak Yulia, kalau jadwalnya tidak terpenuhi jadi moody, jadi nggak mood, jadi ya nggak ada semangat belajar dan lain-lain, itu mungkin akan jadi pengurangan juga untuk Mbak Yulia gitu. Karena semangat Mbak Yulia, jadi Mbak Yulia pikirannya hanya jadwal saya terpenuhi berarti saya harus semangat gitu. Gimana jika saat saya udah mulai ada perubahan, saya juga harus semangat gitu. Jadi semua itu kembali ke cara pola pikir Mbak Yulia gitu. Karena Mbak Yulia juga harus, bukan hanya perilaku Mbak Yulia yang harus Mbak Yulia tingkatkan dan lain-lain. Mungkin cara pikir Mbak Yulia yang harus Mbak Yulia jadikan ini tanggung jawab saya loh, bukan hanya perilaku saya gitu. Ya, dari perilaku dan cara berpikir itu semua tanggung jawab penuh Mbak Yulia gitu. Jadi jika ada sesuatu yang ya nilainya Mbak Yulia turun, Mbak Yulia tahu itu tanggung jawab Mbak Yulia kan. Mbak Yulia ingin perbaiki. Tapi begitu pula dengan cara pikir, karena kalau dari awal kita berpikirnya sudah kurang tepat misalnya, itu juga akan berpengaruh buruk gitu. Bukan hanya pada sekolah, mungkin juga di rumah Mbak Yulia juga jadi moody, jadi ya nggak mau sama orang rumah gitu kan. Gitu Bu ya. Jadi iya sih Bu, saya tuh ngerasa tuh kayak pokoknya saya kan nilai saya turun nih Bu ya. Saya ngerasa kalau nilai saya turun ini bukan dari ibu tadi kan bilang performa belajar saya kan. Nah, saya tuh nggak sadar Bu justru Bu. Tapi saya tuh sadarnya tuh kalau nilai saya turun karena saya males belajar aja gitu, males masuk kelas, suka skip kelas. Saya tuh notice-nya tuh yang justru yang itu Bu. Nah, setelah ibu tadi bilang gitu ya, saya jadi kepikiran Bu, kalau memang mungkin cara belajar saya memang kurang maksimal gitu Bu ya. Kalau dari yang saya ini juga saya rasakan memang omongan ibu tadi itu juga ada benernya gitu Bu, bahwa performa belajar saya tuh akhir-akhir turun. Soalnya saya terlalu fokus sama yang penting saya masuk kelas nih gitu. Yang penting saya masuk kelas, mungkin bisa nilai kalau maksudnya apa nolong nilai saya gitu. Jadi ya sih Bu, saya baru kepikiran sih kalau misal performa saya memang harus diperbaiki gitu Bu. Iya sih Bu. Iya, karena hanya masuk kelas nggak cukup Mbak Yulia. Apalagi dengan pelajaran semakin berat dan Mbak Yulia harus mengingat juga pelajaran dari kelas 1, kelas 2. Jadi ya memang
memang harus ada effort lebih sih dari Mbak Yulia. Ya Bu, mungkin saya juga kurang konsisten kali Bu ya sama performa belajar saya gitu kan. Jadi ya mungkin kedepannya nanti saya akan berusaha gitu Bu. Saya kan berusaha untuk apa ya Bu ya, mungkin lebih memperbaiki lagi performa saya, performa belajar saya gitu. Iya sih Bu, tapi saya pikir-pikir juga ada pengaruhnya juga sih. Kalau misal performa saya menurun, ya saya juga pasti ikut turun. Kalau performa saya naik, pasti secara nggak langsung kan nilai saya juga ikut naik. Nah iya betul. Dan kalau Mbak Yulia misalnya kecewa dengan guru yang misalnya bilang ada kelas pagi nih tiba-tiba nggak jadi, ya mungkin sebel sih ya, tapi gimana Mbak Yulia ganti aja belajar mandiri, jadi tetap ngerasa itu ada jam pelajaran. Toh jika itu misalnya gurunya ingin mengganti sore atau malam hari, anggap aja itu pelajaran tambahannya Mbak Yulia gitu. Ya Bu ya, bisa gitu Bu ya. Daripada Mbak Yulia pusing sendiri ini terus gak jadi kelas, saya ngapain padahal saya udah nyiapin gitu aja. Karena saya juga apa ya Bu ya, merasa kayak pengen kayak yang dibilang Ibu tadi, cuma balik lagi tuh Bu, karena aku udah kebiasaan males gitu, kebiasaan saya harus sesuai jadwal gitu. Jadi ya saya ngerasa kayak ngapain gitu, Iya, tapi ada jadwalnya kayak gitu Bu. Jadi ya mungkin iya mungkin performa saya juga harus diperbaiki. Terus mungkin jangan terlalu berpatok sama jadwal kali Bu ya. Setuju Mbak Yulia. Karena kadang kan ekspektasi itu kan gak sesuai realita Bu ya. Iya betul. Iya Bu. Dan mungkin nggak apa-apa kalau masih Mbak Yulia ingin membuat jadwal, tapi buat alternatif lah. Kalau jam ini saya nggak jadi ini, saya mau ngapain ya, biar Mbak Yulia nggak stres banget. Biasanya kan kalau nyari aduh mau ngapain nih, bingung mau ngapain, akhirnya nggak ngapa-ngapain. Jadi Mbak Yulia mungkin bisa prepare gitu, mau ngapain dulu gitu. Misalnya kalau jadwal ini nggak jadi atau jadwal ini skip dulu, supaya Mbak Yulia bukannya bingung mikir mau ngapain jadi akhirnya nggak ngapa-ngapain, jadi udah ada alternatif biar nggak bete sendiri gitu mungkin. Iya Bu, mungkin nanti kedepannya akan saya coba ya Bu ya, pelan-pelan Bu. Ya saya akan coba Bu bantu. Oke, mau mencoba ya Mbak Yulia. Ya masih, walaupun masih banyak prosesnya nanti nggak bisa langsung kan. Saya tuh sebenarnya kayak takut gitu loh Bu, mencoba sesuatu hal yang baru gitu Bu. Soalnya saya tuh kan bukan tipikal anak yang kayak apa sih, kayak harus mencoba sesuatu yang baru itu bisa yang sangat semangat gitu Bu. Justru saya tuh kalau ingin mencoba sesuatu yang baru, saya tuh malah ragu gitu Bu. Makanya saya butuh dukungan juga gitu. Terus Ibu tadi juga bilang kalau memang harus mencoba sesuatu yang baru, nah itu ya saya bisa mungkin kayak berusaha aja sih Bu, berusaha meyakinkan diri bahwa mungkin dari sesuatu yang baru tadi bisa menimbulkan hasil yang baik kayak gitu. Setuju. Jadi jangan takut untuk mencoba Mbak Yulia, karena ya kalau mau konsisten harus ada tanggung jawab yang harus Mbak Yulia penuhi gitu. Kalau kita ngerasa nggak ada tanggung jawab ya kita menjalankan sesuatu, ya kalau kita mau kita jalani, kalau enggak ya udah gitu. Hasilnya juga pasti akan jadi ya udah aja gitu. Tapi kalau kita mungkin punya tanggung jawab, hasilnya bagaimanapun itu kita merasa bahwa ya hasilnya segini sesuai lah dengan kinerja kita gitu, bukan hanya pasrah gitu mungkin Mbak Yulia. Oke, dari sini Mbak Yulia ada ingin sampaikan lagi? Udah sih Bu, dari apa yang tadi Ibu sudah sampaikan, hasil dari diskusi kita ini sudah bikin saya berpikir ulang lagi sih Bu sebenarnya gitu. Kalau hal lain sih sepertinya belum ada sih Bu. Soalnya saya mau menyelesaikan ini dulu gitu Bu, baru saya pengen, ya banyak sih Bu sebenarnya mau pengen saya ceritakan, cuma yang lebih urgent itu ya masih ini sih Bu, masalah ini. Oke, gimana perasaan Mbak Yulia setelah selesai? Lebih enak aja sih Bu, udah nggak ngerasa ganjel lagi gitu. Tapi ya mungkin ini sih Bu, saya harus berpikir lagi soal apa yang tadi diomongkan sama Ibu gitu aja sih. Cuma sejauh ini sudah ngerasa enak sih Bu, sudah ngerasa nggak Agak plong. ada agak plong, kayak nggak terlalu overthinking lah Bu gitu.
Bagus, kalau gitu saya bisa akhiri konseling kita ya. Ya Bu, sebelumnya saya mau ucapin terima kasih ya Bu ya. Mohon Iya. maaf juga mengganggu waktunya Ibu. Mungkin Enggak tadi itu kok. santai saya ganggu. Enggak kok, saya senang berarti Mbak Yulia ini udah ada niatan yang baik gitu untuk masalah Mbak Yulia yang Iya, cepat Bu. selesai. Mungkin kedepannya juga saya juga mohon maaf mungkin minta bantuan lagi kan. Oh nggak masalah. Saya juga butuh dituntut Bu gitu. Iya iya pasti. Kalau misalnya Mbak Yulia ada kendala atau di prosesnya menemui hambatan apa, Mbak Yulia bisa menghubungi saya lagi. Ya Bu, Gitu. terima kasih ya Bu ya. Iya sama-sama.